kita kasih clue. Nah nanti pada waktunya di Mahkamah Konstitusi, di panitia angket, bukti itu dibeberkan. Tapi kalau Anda penasaran sedikit-sedikit misalnya, ya baca aja majalah Tempo ya kan. Kemudian nonton saja Bocor Alus dan kemudian juga nonton saja Dirty Vote. Itu kan sebuah indikasi bahwa yang namanya kecurangan pemilu itu ada dan itu tidak hanya soal saat pencoblosan ke atas, tapi sebelum pencoblosan. Bahkan kalau kita tarik, barangkali sejak 2020, 2021 sudah ada nuansa seperti itu. Tapi kan kita tahu, tidak ada bantahan selama ini ketika Tempo menulis tentang keterlibatan istana dalam pemenangan 02 misalnya. Tidak dibantah sekarang terakhir ini soal mobilisasi bansos dan lain sebagainya. Tidak dibantah tugas menteri-menteri untuk mengglorifikasi 02. Kan tidak dibantah. Jadi itu artinya memang indikasinya kuat. Nah sekarang pertanyaannya adalah indikasinya ada, kita tunggu forumnya. Ada dua line. Line pertama adalah line MK. Line kedua adalah line hak angket. Kita bicara hak angket misalnya. Hak angket itu punya daya paksa. Tetapi masa sih menteri dipaksa? Itu kan kewajiban ketatanegaraan seorang pejabat publik untuk menghormati hak konstitusional yang dimiliki lembaga pengawasan seperti DPR. Tapi kalau dia tidak mau datang, dia bisa dipaksa untuk datang. Jadi ada hak untuk memaksa. Nah di Mahkamah Konstitusi itu kewajiban warga negara untuk menyampaikan keterangan-keterangan baik sebagai saksi maupun ahli. Jadi kalau dia menolak, ya sama saja dia tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat publik yang seharusnya memberikan keterangan. Tetapi soalnya adalah, ya belum tentu juga kita mengajukan mereka kan. Jadi kalau kita bicara saksi dan ahli, itu bisa diajukan oleh pemohon, bisa diajukan oleh pihak terkait, bisa diajukan KPU, bahkan Bawaslu juga bisa mengajukan saksi dan ahli, plus Mahkamah Konstitusi sendiri bisa berinisiatif memanggil saksi dan ahli yang mereka perkirakan akan membantu membuat terang masalah ini.